Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya Nasabalawi. Oh, serius? Serius. Barangkali masyarakat belum ada yang sadar ya. Ini ungkapan yang sangat menohok dan sangat-sangat menusuk dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dalam sebuah podcast beberapa hari yang lalu, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan guru gembul, juga dengan satu kiai yang pakar hadis ya, yang di situ juga mewarnai podcast antar ketiga orang, ada Kiai Haji Imaduddin, kiai tersebut dan juga Pak Guru Gembul ya, dimana kiai tersebut ini berbicara dengan menggunakan pendekatan rijalul hadis, lalu dikaitkan dengan bagaimana kajian nasab, lalu bagaimana kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berbicara, diwawancari oleh Pak Guru Gembul sebagai host di dalam podcast tersebut, berbicara tentang bagaimana keadaan atau algoritma mengenai nasab Ba'alwi ini yang dinyatakan bahwa mustahil menggunakan metode Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwa tesis Kiai Imad bisa terbantahkan ya. Ada narasi seperti itu ya, Anda silahkan cek saja dalam video tersebut dalam podcast Pak Guru Gembul. Saya disclaimer terlebih dahulu bahwa nanti juga kalau tidak salah ya, dan juga yang semestinya Pak Guru Gembul mudah-mudahan bisa juga mengadakan podcast dari atau dengan pihak Rabithah Alawiyah ya, dia entah dengan siapapun lah, dari pihak habaib lah, untuk kemudian berbicara agar supaya tidak kesannya itu tendensius kepada Kiai Imad, harus di tengah-tengah ya. Ini menarik teman-teman. Dan satu ungkapan yang lebih menarik lagi ya, yang ini tidak habis pikri ya, di luar perkiraan BMKG, enggak habis pikri, di luar Nurul ya, ungkapan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa 99,999,9% ya, Anda bisa hitung itu kalkulasinya menggunakan probabilitas atau pakai apalah, bahwa mayoritas dari angka tersebut ini tidak percaya kepada Ba'alwi sebagai kelompok atau sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini ungkapan yang sangat menarik. Ada sepintas ya pernyataan seperti itu dikeluarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini langsung loh Kiai Imad yang mengatakan di dalam podcast bersama Pak Guru Gembul. Anda bisa simak itu, bahwa kata Kiai Imad 99,999,9% 999 atau 99 lah, atau 90-an lah paling tidaknya, pengurus Nahdlatul Ulama tidak mempercayai Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini bertentangan dengan apa yang selama ini diberitakan oleh media, di mana Kiai Imad itu diberitakan apa di PAW atau apa ya istilahnya ya, Kiai Imad dipecat dari PBNU, dari kepengurusan LBM, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama ya. Tetapi kalau sebagai ketua RMI ya, Rabithah Ma'had atau Ma'hid ya, Nahdlatul Ulama ini tidak, beliau masih ketua di RMI NU Banten, dan juga beliau ketua bidang fatwa MUI Provinsi iya benar, MUI Provinsi Banten, beliau ketuanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ya. Tetapi sudah tidak lagi mengurus Lembaga Bahsul Masail ya, Nahdlatul Ulama tidak. Kemarin ada istilah PAW atau apa. Saya berpikir bahwa kalau jika benar yang disampaikan oleh Kiai Imad itu, bahwa pengurus Nahdlatul Ulama secara mayoritas tidak kemudian percaya lagi bahwa Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, maka ini menarik ya, informasi menarik untuk dianalisa, untuk dianalisis tentang mengapa kok kepengurusan di dalam Nahdlatul Ulama itu seperti yang dibicarakan oleh Kiai Imad ya. Ini seperti ada semacam apa ya? Kalau dalam teori fenomenologi ada ada fenomena dulu baru ada nomena ya. Anda baca di Immanuel Kant itu atau siapalah ya, para filosof fenomenologi itu. Jadi apa yang tampak, apa yang kita baca, apa yang kemudian kita dapat raba melalui mata, penglihatan ya, penglihatan mata, melalui indera, melalui pendengaran dan semacamnya, atau apa yang disebut sebagai informasi itu fenomena. Nah, di balik fenomena itu ada nomena ya. Fenomena itu hanya penanda dari yang ditandai, yaitu nomena, yaitu bentuk sebetulnya
Ya, untuk mengetahui bentuk yang sebetulnya, maka kita harus melihat nih bentuk informasinya seperti apa. Ya. Saya ini menduga ya, dugaan atau asumsi ya, asumsi liar mungkin yang tidak perlu Anda dengar sebetulnya. Apakah ini dalam bentuk pertanyaan ya, apakah dengan ungkapan Kiai Imad yang mengatakan bahwa 99 pengurus NU itu katakanlah pro Kiai Imad lah, atau tidak percaya bahwa Ba'alwi sebagai keturunan Rasul, dan mungkin itu sengaja tidak dipublikasi, tidak dikeluarkan di publik, mungkin ada maksud tertentu, ada siasat tertentu. Ini misal tebak-tebakan, mungkin jika PBNU terlalu frontal secara kepengurusan mengatakan bahwa Ba'alwi laisu min dzurriyyatin nabiyyi, jika secara demonstrasi didemonstrasikan secara luas di media, barangkali ini akan mengganggu kestabilan keberagamaan muslimin atau nahdliyin di Indonesia khususnya ya. Barangkali begitu, akan terjadi keributan karena PBNU ini mau tidak mau adalah organisasi besar, organisasi yang mayoritas di Indonesia ya. Dimana kalau sudah secara mayoritas memutuskan bahwa anna Ba'alwi laisu min dzurriyyatin nabi, maka orang-orang yang ada di akar rumput atau secara grassroots kita bisa pastikan mereka akan marah. Dan ketika mereka marah, maka mungkin keadaan akan terjadi crack di sana. Ada ada kemarahan, ada emosi publik, ada emosi massa, ya, yang ini bisa merugikan dalam kacamata manusia atau dalam kacamata kemanusiaan, ya, atau dalam kacamata humanisme. Maka jika analisa saya ini benar, dugaan saya ini benar, ya, analisis saya ini benar, ya, asumsi saya ini benar, ini adalah sikap yang baik dalam kacamata kemanusiaan yang dilakukan oleh PBNU atau pengurus PBNU yang dikabarkan oleh Kiai Imad bahwa 99,99% kepengurusan di dalam Nahdlatul Ulama itu apa? Sudah tidak percaya bahwa Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan sejauh ini. Ini reaction saya ya, disclaimer. Ini opini, bisa salah ya, Anda boleh menyalahkan dari apa yang saya sampaikan. Tetapi yang penting adalah kita tidak membenci ya. Katakan ya, Anda tidak percaya Ba'alwi sebagai keturunan Rasul dan Anda punya argumen, Anda punya dalil. Itu jangan sampai Anda mengatakan seperti itu atas dasar kebencian. Dalam konteks kemanusiaan ya, dalam konteks kemanusiaan ini, mau Ba'alwi kayak mau bukan siapapun, kita harus mencintai. Adapun perilaku seumpama dari oknum-oknum Ba'alwi atau dari oknum-oknum manapun lah, kalau kita berbicara oknum itu kita bicarakan bahwa perilaku tersebut ketika memang seseorang atau oknum tersebut melakukan hal buruk, kita katakan bahwa itu buruk ya. Begitu ya, kita harus bisa tahu atau memiliki kesadaran proporsional ya, agar supaya kita tidak bias atau tidak anomali ketika menyikapi persoalan-persoalan yang ada dalam fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita itu. Nah, barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.